Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altisar dengan digit NIM terakhir 151 kelas C. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang kasus dan juga latar belakang mengenai laporan akhir tugas basis data dengan judul Apotik. Jadi, kasus yang dihadapi adalah pengelolaan operasional apotik secara manual yang seringkali mengalami kendala, seperti kesalahan pencatatan, sulitnya memantau stok obat, dan lambatnya proses pelayanan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, kebutuhan akan basis data muncul sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan sistem basis data yang terstruktur, apotik dapat mengelola informasi obat, resep, pasien, dan transaksi dengan lebih efisien. Sistem ini memungkinkan peningkatan akurasi pencatatan, mempercepat layanan, memudahkan pemantauan stok obat secara real time, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait operasional apotik. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrianur dengan NIM 230001815. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan basis datanya. Di sini rancangan database dari sistem informasi apotik medika itu yang pertama ini adalah mode ERD atau Entitas Relation Diagram. Di sini ada karyawan, lalu itu menjual obat dan mensuplai pemasok. Di bagian karyawan juga ada membuat ke penjualan. Setelah itu di obat itu ada membeli ke pelanggan. Selanjutnya ini adalah desain skema database apotiknya. Yang pertama itu ada obat dengan primary key-nya adalah ID obat. Selanjutnya ada karyawan dengan primary key-nya ada ID karyawan, dan di bagian penjualan primary key-nya adalah nomor penjualan. Setelah itu ada pemasok dengan primary key-nya adalah ID pemasok, dan pelanggan dengan primary key ID pelanggan. Selanjutnya, untuk data tabel dan normalisasi, di sini ada penjelasan tentang primary key unik. Itu setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik untuk memastikan tidak ada duplikasi data. Selanjutnya itu ada dependensi penuh, yaitu semua atribut dalam tabel bergantung sepenuhnya pada primary key. Itu menghindari ketergantungan parsial. Selanjutnya ada tidak ada redundansi. Itu data tidak berulang karena entitas yang berbeda dipisahkan dalam tabel terpisah, misalnya obat, karyawan, pelanggan, penjualan, dan pemasok. Selanjutnya ada hubungan antar tabel, yaitu hubungan antar tabel itu dikelola melalui foreign key sehingga integritas data tetap terjaga. Yang terakhir ada efisien dan konsisten. Itu struktur tabel mendukung operasi CRUD tanpa resiko anomali, seperti penyisipan, penghapusan, atau pembaruan. Berikut adalah data tabel yang sudah ternormalisasi. Di sini ada tabel obat, itu sudah ternormalisasi. Selanjutnya ada tabel karyawan, juga sudah ternormalisasi di sini. Lalu ada tabel pelanggan dan juga tabel penjualan. Setelah itu juga ada tabel pemasok yang sudah ternormalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ringga Rianza dengan NIM 23000181445. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 10 perintah query yang ada di SQL. Yang pertama ada
select yang dimana untuk menampilkan data pada tabel. Lalu yang kedua ada where yang dimana menampilkan data yang sesuai kita masukkan, seperti ringga maka akan keluar ringga. Lalu yang ketiga ada as atau alias untuk memberikan nama lain atau alias kepada kolom yang ada di tabel. Lalu yang keempat ada null atau not null. Sini untuk membuat atau mengubah tabel untuk memastikan kolom yang tidak boleh berisi nilai kosong. Lalu yang kelima ada like, yaitu untuk mencocokkan data dengan pola tertentu, yang dimana saya memasukkan pola R yang dimana di sini akan keluar ringga yang dimana itu R juga. Lalu ada order by yaitu mengurutkan dari 1, 2, 3 dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu ada limit, yaitu menampilkan data yang sesuai dimasukkan limit, misal 3 maka akan keluar 3. Lalu ada offset yang dimana itu meloncati data, misal ada 5 maka offset 3 akan loncat langsung ke 4. Lalu ada join yang dimana saya ingin memasukkan inner join yang dimana dari ID pelanggan yang ada di penjualan dan juga ID pelanggan yang ada di pelanggan, yang dimana join ini untuk menggabungkan 2 tabel ke dalam satu tabel. Lalu yang terakhir ada trigger, yang dimana trigger ini untuk mekanisme otomatis yang dijalankan sebelum atau setelah operasi tertentu pada tabel seperti insert, update atau delete, yang dimana saya di sini memakai before update.